Shalom, jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus dan seluruh pemirsa spiritual message dimanapun saudara berada saat ini. Doa dan harapan saya, semua saudara diberikan kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah memenuhi saudara senantiasa. Saudara, topik saat ini, renungan singkat kita firman Tuhan adalah bicara tentang mujizat Tuhan. Nah saudara, mari kita buka di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ini adalah mujizat di mana Tuhan membuat air menjadi air anggur. Peristiwa yang pertama dilakukan Tuhan Yesus di acara pernikahan yang ada di kota Kana. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mujizat Tuhan bukan terjadi hanya pada saat para nabi hidup pada zaman perjanjian lama saja, tapi mujizat Tuhan juga terjadi pada zaman Tuhan Yesus di dalam pelayanannya di tengah-tengah dunia, pada zaman gereja mula-mula, dalam zaman para rasul, tapi juga sampai zaman hari ini di mana kita hidup, mujizat itu masih terjadi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, mujizat itu dinyatakan oleh Tuhan supaya nama Tuhan dimuliakan. Firman Tuhan berkata demikian. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Jadi mujizat Tuhan dikerjakan, dilakukan, terjadi supaya Tuhan itu dimuliakan, untuk menyatakan kuasanya, kemuliaannya, keilahian dari Tuhan. Dan kita melihat pada zaman Tuhan Yesus hidup, dia berulang kali banyak membuat mujizat-mujizat yang belum pernah terjadi. Bahkan yang paling dahsyat adalah di mana Tuhan Yesus menghidupkan orang yang mati. Dan ada banyak mujizat-mujizat yang luar biasa. Bagaimana saat Tuhan Yesus berjalan di atas air? Bagaimana saat Tuhan Yesus terangkat ke surga dan disaksikan oleh murid-murid Tuhan. Saudara, semua itu untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menunjukkan siapa Yesus. Yesus bukan hanya juru selamat manusia saja. Yesus bukan hanya, saudara, nabi. Yesus bukan hanya seorang rabi, seorang guru. Tapi lebih dari itu, Yesus itu adalah Tuhan. Kuasa, kemuliaan, keilahiannya, saudara, dinyatakan lewat apa yang dikerjakan oleh Yesus. Lewat apa yang diperbuat Yesus, orang akan mengenal siapa Tuhan. Orang akan mengenal siapa Allah. Dia akan dikenal berasal dari mana. Yesus, sekali lagi, dia adalah Tuhan yang mengambil rupa di dalam diri manusia. Yang kedua, saudara kasih dalam Tuhan, mujizat kemuliaan kuasa Tuhan dinyatakan adalah untuk meneguhkan Injil yang diberitakan oleh Yesus. Yang kedua dikatakan, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Jadi kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, tanda-tanda yang ajaib, tanda-tanda yang heran itu dinyatakan oleh Tuhan untuk meneguhkan, sekali lagi untuk meneguhkan firman Allah, untuk meneguhkan Injil, kabar baik yang diberitakan oleh Yesus, yang diberitakan oleh hamba-hamba Allah, yang diberitakan oleh para rasul, yang diberitakan oleh para hamba-hamba Tuhan pada zaman sekarang. Jadi kuasanya meneguhkan firman Tuhan, kuasa mujizatnya meneguhkan Injil itu, kabar baik itu. Dan saudara kasih dalam Tuhan, mujizat itu dinyatakan melampaui dari keterbatasan panca indera kita. Mujizat itu dilakukan, dikerjakan, hal yang supranatural itu untuk menjawab kebutuhan di mana yang natural tidak bisa memberikan solusi, tidak bisa memberikan jawaban buat kehidupan kita. Satu contoh, saudara, saya punya pengalaman mengalami mujizat Tuhan, yaitu kesembuhan. Kurang lebih 2 tahun yang lalu, saudara, sebelum COVID 2 tahun, saya mengalami sakit di ginjal kanan saya. Singkat ceritanya, waktu di USG
ada batu di sebelah kanan saya. Terus saya diberikan semangat, didorong terus oleh jemaat untuk berobat cek lagi, untuk pergi ke Kucing. Dan saya berangkat ke Kucing. Tapi sempat saya berkata, waktu hari Minggu saya menyampaikan firman Tuhan, saya ngomong kepada jemaat, kalau saya pergi ke Kucing, saya bukan untuk menyatakan bahwa benar saya sakit. Tapi kalau saya pergi ke Kucing untuk periksa, untuk berobat ke rumah sakit, untuk menyatakan bahwa saya sehat. Saya sampai di Kucing, lalu langsung masuk ke sebuah rumah sakit di Kucing. Dan di USG oleh dokter di sana, dan memang betul dijumpai ginjal kanan saya ada batu seukuran 1,5 cm. Monitor USG-nya diarahkan ke wajah saya untuk saya bisa melihat dengan jelas, dan jari dari dokter itu menunjukkan ini Pak batunya. Lalu dokter menyuruh saya untuk besok CT scan supaya terlihat di mana batu itu ada posisinya. Dan besok saya periksa dan ternyata hasil dari CT scan, ginjal kanan saya, batu itu tidak ada lagi. Saudara, orang mau mengatakan apakah itu kurang teliti atau kecerobohan dari diagnosa dokter, tapi paling tidak ada 2 dokter yang di Pontianak dan di Kucing sama-sama menyatakan bahwa ada batu di ginjal kanan saya. Tapi lebih dari semua itu, saya hanya mensyukuri ini hanya mujizat Tuhan, ini hanya kuasa Tuhan, ini hanya pertolongan Tuhan. Dan saya pulang dengan sukacita, saudara, kembali ke Pontianak dari Kucing itu, dan saya bersaksi kepada jemaat akan pertolongan Tuhan. Dan saya mengucapkan terima kasih juga untuk dukungan doa jemaat, dukungan jemaat untuk terus mensupport saya saat itu. Dan kita lihat mujizat Tuhan sekali lagi masih terjadi sampai hari ini. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, jemaat dimanapun saudara berada, percayalah kepada Tuhan dengan iman dan percaya. Dan bila kehendak Tuhan tiba atas hidup saudara, maka Tuhan juga akan menyatakan kuasa dan mujizatnya bagi saudara. Jangan ragu, jangan galau, jangan bimbang. Saudara, sekali lagi percayalah akan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih buat renungan singkat firman-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu yang saat ini membutuhkan pertolongan. Tuhan, nyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Yang sakit Tuhan tolong jamah dan sembuhkan, berikan kesehatan, kekuatan. Yang saat ini sedang terpuruk Tuhan angkat kembali. Yang saat ini mereka serasa hidup ini tidak ada jalan keluar. Tuhan membuat mujizat dengan memberikan jalan keluar, memberikan solusi bagi setiap anak-anak-Mu. Yang saat ini Tuhan ada di dalam titik yang terendah untuk mengangkat, untuk kembali pulih, sepertinya itu mustahil. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil, karena kuasa mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang beriman. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan kuasa mujizatnya menyertai hidupmu sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.